Hari ini di dalam program Life Unlimited, kita akan belajar tentang satu tanya jawab sama Tuhan. Wow, menarik sekali bagaimana jawaban Tuhan. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited di dalam program Life Unlimited ini bersama dengan saya Susan Hoover. Sangat senang sekali kita bisa jumpa lagi. Mungkin sudah seminggu ya tidak jumpa-jumpa. Nah, kalau ada pemirsa yang baru hari ini jangan bingung kalau lihat ada orang Kanada, orang bule yang bisa bahasa Indonesia karena saya sudah lama sekali di Indonesia dan senang sekali melalui program Life Unlimited ini kita kan dari seluruh Indonesia bisa gabung bersama, kerjasama, bisa masuk dalam program ini. Dan setiap minggu saya suka untuk membaca kesaksian-kesaksian karena program Life Unlimited ini bukan sekedar saya Susan Hoover bicara, pemirsa duduk di rumah dengar. No, tapi ada kesempatan untuk kita bangun hubungan, jalan bersama, dan juga saling mendoakan, menguatkan, dan kerjasama. Jadi kami punya call center untuk Life Unlimited. Ada tim yang siap melayani, berdoa bersama, jawab pertanyaan, dan yang lain-lain. Jadi hari ini saya pun terima kesaksian. Ini kesaksian dari seseorang di Kalimantan Tengah. Oh, banyak ya, ini kemarin Sulawesi, sorry, memang dari seluruh Indonesia ada ya, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, Sumatera, semua masuk. Nah ini ada kabar bahwa kemarin ini terjadi memang bulan lalu, ada minta doa untuk saudaranya, yang kena COVID, hingga itu sesak nafas dan tensinya naik terus. Nah selama berapa hari kasih terus perkembangannya. Wah terima kasih ya, bukan sekadar minta doa dan diam, tapi setiap hari kasih perkembangannya. Sampai ini dalam totalnya 1 minggu kasih tahu perkembangannya, lebih baik. Dan akhirnya setelah 1 minggu dinyatakan sembuh. Ya sudah negatif, sudah tidak positif COVID lagi dan sudah kembali ke rumah. Puji Tuhan, begitu banyak kesaksian belakangan ini dari orang yang kena COVID sembuh pulang ke rumah. Kami senang sekali ya untuk dapat kabar yang baik seperti ini. Dan makanya kami percaya untuk semua pemirsa yang hari ini yang masuk program ini dimanapun berada di seluruh Indonesia, dimanapun saat ini, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memulihkan kesehatan ya hari ini dimanapun berada. Dan setelah program ini selesai, silakan, kami senang sekali kalau hubungi kami. Ya sepanjang program ini ada nomor WA, boleh WA kami, telepon kami dan kami siap ya untuk berdiri dalam iman dan percaya sama seperti ibu ini. Saksikan di Kalimantan ya ada kesembuhan Tuhan yang terjadi di mana-mana. Amin. Nah seperti saya janjikan tadi, hari ini kita akan masuk topik yang menarik. Kita masuk pelajaran hidup dari Musa. Nah banyak hal yang sebenarnya saya mau ambil dari kehidupannya Musa. Tapi hari ini saya memutuskan untuk ambil satu. Itu adalah bukan saat Musa lahir awal hidupnya, tapi saat awal dari panggilannya, ya mungkin hidup yang barunya. Kalau kita pernah baca, saat Tuhan datang kepada Musa, Musa bukan orang muda lagi. Musa sudah 40 tahun lari daripada bangsanya, lari dari semua situasi latar belakangnya. Dan tiba-tiba Tuhan datang kepadanya memanggil dia. Nah Musa, kenapa saya suka kisah ini tentang Musa ya dan ada pelajaran hidup? Karena Musa itu saya merasa mirip-mirip dengan kita semua. Saat Musa itu jumpa dengan Tuhan, ada tanya jawab. Ada tanya jawab Musa dengan Tuhan. Nah ini saya merasa Musa, apa yang Musa katakan atau bertanya kepada Tuhan mirip-mirip dengan kita hari ini. Mungkin sudah ada ribuan tahun berlalu, mungkin situasi sangat berbeda sekali, panggilannya nggak sama-sama sekali. Tapi sering saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan memanggil saya merasa bahwa apa yang saya katakan mirip sekali dengan Musa. Makanya saya merasa penting
untuk kita hari ini bukan saja perhatikan pertanyaannya atau apa yang Musa katakan, lebih penting pelajaran hidupnya adalah jawabannya Tuhan. Karena apa yang Tuhan jawab kepada Musa, sepertinya jawaban Tuhan gak berubah-berubah, akan sama kepada kita hari ini. Mari kita masuk dalam firman Tuhan supaya langsung saja kita dapatkan apa yang kita bisa hari ini. Nah, kalau kita lihat, ini kisahnya mulai dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, saya akan lompat ke ayat yang ke-9. Ini Tuhan sedang berfirman kepada Musa. Oke, Tuhan sedang berfirman dan berkata, sekarang suruhan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi Tuhan berkata seperti ini kan masalahnya. Aku lihat umatku menderita. Aku lihat apa yang terjadi. Aku lihat kondisi dan masalah. Jadi ini solusi. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan berkata seperti ini masalahnya, aku lihat situasi ini, aku lihat masalah ini. Jadi sekarang ini solusinya, Musa, engkau menjadi solusinya. Pergilah, oke, pergilah. Sepertinya gampang, ada masalah, ada kondisi, Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan mengutus Musa untuk pergi. Mungkin kita pikir sampai di situ saja. Seharusnya seperti itu saja. Dan ayat berikut berkata, Musa katakan, ya Tuhan aku pergi, pergilah Musa. Seharusnya seperti itu. Tapi Musa memang terlalu seperti kita. Kenapa? Musa jawab ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Oke. Jadi Musa menjawab atau bertanya kepada Tuhan, sepertinya respon kepada Tuhan seperti kebanyakan kita. Siapakah aku ini Tuhan? Aku nggak sanggup. Siapakah aku ini? Aku nggak mungkin lakukan itu. Kan bukannya sering kita lakukan itu. Saya di depan pemirsa Life Unlimited, saya harus mengakui, saat Tuhan memanggil saya, mungkin datang ke Indonesia, atau membuka program Life Unlimited ini, saya pun sering membawa seperti ini. Siapakah aku ini Tuhan? Aku kan orang dari kampung di Kanada, aku kan tidak ada pendidikannya tinggi, aku kan dari keluarga yang miskin, aku kan orang pemalu dulu. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi ini kan yang sering kita respon kepada Tuhan, tapi lihat jawabannya Tuhan. Ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Bukankah aku yang menyertai engkau? Nah ini intinya. Pemirsa Life Unlimited, saya harap nonton sampai habis ya. Tapi kalau nggak nonton sampai habis, paling nggak dapat kuncinya ini. Ya. Setiap kali Musa katakan apapun, Musa memandang dirinya. Tetapi Tuhan selalu berkata apa? Aku ini menyertai. Bukan tentang siapakah Musa, bukan bahwa Musa ini sanggup atau tidak. Selalu kuncinya kembali Tuhan katakan apa? Aku menyertai. Bukankah aku akan menyertai? Musa memandang dirinya. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Dia lupa bahwa kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai. Nah sama untuk kita semua pemirsa Life Unlimited. Saya percaya Tuhan memanggil kita hari ini untuk melakukan sesuatu yang besar. Kita di dunia ini bukan saja untuk hidup yang biasa-biasa. Kita di dunia ini untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang berdampak bagi orang lain. Untuk kita memiliki hidup dengan tujuan. Tuhan memanggil kita untuk memiliki hidup yang berbeda dengan orang lain. Untuk kita benar-benar berarti di dunia ini, membawa perubahan. Nah kalau kita seperti saya, siapakah aku ini Tuhan? Bagaimana saya bisa punya program TV? Bagaimana saya bisa dipanggil untuk bangsa lain? Bagaimana? Aku ini siapa? Tuhan selalu jawab yang sama. Aku yang menyertai. Itu paling penting. Bukan tentang siapakah kita. Tentang siapa yang mengutus kita. Amin. Dia yang sanggup. Dia yang akan lakukan. Jadi Tuhan pun mengingatkan Musa seperti itu. Nah seharusnya selesai di situ.
Kalau Tuhan katakan aku yang menyertai, seharusnya ayat yang berkata Musa pergi. Tapi Musa tidak pergi. Musa tanya lagi kepada Tuhan. Oh Tuhan, dia berkata ayat 13. Ayat yang berikut. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenekmu telah mengutus aku kepadamu, dan bagaimana bertanya kepadaku, mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa harus ku jawab kepada mereka? Nah ini lucunya sebenarnya aku rasakan. Musa tanya, Tuhan aku gak tahu namamu. Nah dari firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Oke, aku adalah aku. Tuhan gak harus ada nama. Kan namaku Susan. Lucu loh kalau Tuhan punya nama seperti Susan. Nama suamiku kan Kevin. Lucu lah kalau Tuhan punya nama Kevin kan. Nah ini lucunya. Tuhan berkata, aku ini Allah, aku ini Tuhan. Aku adalah aku. Memang kalau kita pikir-pikir ya, pertanyaan kita lucu kepada Tuhan. Nah ini si Musa tanya terus. Gak selesai di situ. Aku adalah aku, seharusnya cukup. No, Musa tanya lagi. Pasal yang keempat, ayat yang pertama. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku? Bagaimana kalau nggak percaya? Aduh, jadi panjang lebar Tuhan menjelaskan, Tuhan memberi tanda kepada dia melalui tongkatnya, melalui tangannya. Tuhan menunjukkan, membuktikan Tuhan itu menyertai. Nah setelah Tuhan panjang lebar menjelaskan, Musa mungkin seperti kita hari ini terlalu seringnya, maaf kalau saya ketawa-ketawa karena memang kena ke hati betapa saya pernah ikuti teladan Musa yang salah ini. Ayat yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa ini seperti kebanyakan kita awalnya, siapakah aku? Mungkin gak layak, tidak sanggup, pandang lebar, gak tahu ini, gak tahu itu, belum siap, tidak tahu ini, bagaimana. Akhirnya dia kasih apa pertanyaannya? Bagaimana karena aku gak pandai bicara. Oh pemirsa Life Unlimited, saya juga merasa seperti itu. Pertama kali saya merasa dalam hati untuk buka program TV ini. Saya bilang, Tuhan, bahasa Indonesiaku pun tidak sempurna. Ya cukup baik untuk bule, oke. Tapi memang nggak sempurna. Sering saya bicara terlalu cepat sampai ada kesalahan. Kadang-kadang salah baca ya. Mungkin cara saya untuk mengucapkan tidak benar. Memang saya tahu ada orang yang jauh lebih pandai bicara daripada saya. Tapi memang kita harus kembali lagi untuk jawaban Tuhan. Saat kita sering bertanya kepada Tuhan, itu selalu lihat kekurangan kita manusia. Nah, ingat, Tuhan tahu kekurangan kita semua. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Tuhan tidak perlu kita memberitahukan dia akan itu. Setiap alasan yang kita berikan kepada Tuhan selalu mulai dengan apa? Aku ini siapa Tuhan? Aku ini gak layak Tuhan. Aku ini sering salah Tuhan. Aku gak pandai Tuhan. Tapi Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan siapakah kita. Tuhan memanggil kita karena Dia adalah Tuhan. Dia sanggup memakai hidup kita dengan anugerahnya, dengan kasihnya, dengan kuasanya. Dia tetap sanggup melalui kita. Bahkan Tuhan jawabnya Musa. Dan Tuhan mungkin jawab pemirsa Life Unlimited hari ini. Yang selalu berkata, aku gak bisa Tuhan. Aku gak pintar bicara Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, berfirman kepadanya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini sekali lagi diingatkan Tuhan, bukan yang penting kekuatan atau kelemahan kita. Yang terpenting adalah siapa menyertai. Makanya pemirsa Life Unlimited sangat penting sekali hari ini. Kita harus yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Saat kita tidak yakin Tuhan bersama dengan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita akan sepertinya sangat terbatas dalam kehidupan ini. Tidak sanggup untuk buat keputusan, ambil langkah dengan berani melayani Tuhan, membuat dampak perubahan yang baik di dalam dunia ini, nggak sanggup.
Hanya kita berani, hanya saya Susan Hoover ini berani datang ke Indonesia. Karena saya percaya Tuhan menyertai. Hanya saya ini berani lakukan hal-hal seperti ini. Buka program TV, lakukan pelayanan itu di mana-mana, memberitakan Injil, masuk kampung-kampung. Hanya berani karena Tuhan menyertai. Kalau Tuhan nggak menyertai aku, siapakah aku ini Susan Hoover? Nggak sanggup melakukan apapun. Makanya ini pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita hari ini. Apapun alasan kita kepada Tuhan, itu fokus kepada diri. Saat fokus kepada diri, pasti nggak berani. Pasti kita semua orang ini nggak sempurna. Ada kelemahan. Pasti itu alasan untuk tidak bergerak. Tapi Tuhan tidak menerima alasan kita. Wow, kenapa Tuhan nggak terima alasan kita? Karena Tuhan, Dia sudah lebih daripada itu. Dia berkata, kelemahanmu gak apa-apa. Pikir gak pandai bicara, aku sanggup kan ubahkan lidahmu. Aku sanggup kan lakukan itu. Banyak orang pikir saya pandai pintar belajar bahasa. Tidak sama sekali. Saya pertama kali datang ke Indonesia, saya punya teman, dia bisa cepat sekali ingat semua kata. Saya tidak bisa. Saya untuk belajar, saya sudah coba belajar berapa bahasa dalam kehidupanku, tidak berhasil. Tidak berhasil. Ya, tidak bisa. Apapun yang saya lakukan harus ulangi setiap hari, susah sekali. Kalau saya bisa bicara bahasa Indonesia dengan cukup baik hari ini, itu benar-benar Tuhan jamah lidahku. Tuhan membuat saya sanggup. Tuhan membuat itu lancar keluar. Itu benar-benar anugerah Tuhan. Dan apa yang Dia dapat lakukan untukku, Dia dapat lakukan untukmu. Pemirsa Life Unlimited. Tuhan mau lakukan hal-hal yang besar melalui kita. Bukan karena siapakah kita dan kehebatan kita. Semuanya karena anugerahnya, kuasanya, kasihnya. Dia punya tujuan melalui hidup kita. Jadi sangat penting selalu ini. Aku menyertai, aku menyertai, aku menyertai. Itu adalah firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi kita akan masuk satu lagu kesukaan saya. Ini lagu bahasa Inggris, I am not alone. Aku tidak sendirian. Dimanapun situasi apapun berkata apa. Bahwa Tuhan menyertai, Dia bersama dengan kita. Mari kita masuk lagu ini dari Carrie Joe. Deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Lagu ini berkata, I am not alone, I am not alone. You go before me, engkau pergi di depanku. Aku tidak sendirian, aku tidak sendirian. Engkau pergi bersama denganku melalui itu semua. Haleluya, sangat luar biasa peringatan bagi kita semua hari ini. Bukan yang penting di mana, bukan yang penting siapa kita, yang penting Dia yang menyertai.
Nah, Musa pun tidak selesai di situ. Ini tanya jawab yang sangat luar biasa. Musa setelah itu semua tetap dia mengatakan kepada Tuhan. Sering mungkin pernah nggak dengar orang cerita bercanda seperti ini ya. Inilah aku Tuhan, uruslah dia, utuslah dia. Ini pun benar-benar yang Musa lakukan. Musa dalam ayat ke-13 berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Tapi di sini Tuhan akhirnya udah nggak sanggup, udah habislah kesabaran bukan sama Musa. Dan Tuhan tidak terima. Tuhan pun katakan seperti ini lagi, pergilah, pergilah. Apa yang dia ingatkan sekali lagi? Bahwa ayat ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menyuruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Tuhan katakan kan terus menerus bahwa dia yang menyertai. Dia yang menyertai. Dia yang menyertai. Makanya sangat penting pemirsa saya bahwa kita selalu berani ambil langkah. Kebanyakan orang seperti saya dulu. Kalau saya merasa dalam hati melakukan sesuatu, saya selalu kembali lagi pikirkan, Susan ini tidak cukup baik, mungkin tidak layak, salah di hadapan Tuhan, tidak cukup pintar. Saya pikirkan semua kelemahan. Nah, itu bukan dari Tuhan. Karena kita bisa lihat di sini, saat Musa membawa itu semua di hadapan Tuhan, Tuhan nggak terima. Oh iya Musa, ternyata kamu nggak cukup baik. Oh iya Musa, siapakah kamu ini? Oh nggak salah pilih. Oh iya Musa, kamu kan nggak pintar bicara. Oh iya salah pilih. Tuhan nggak pernah berkata salah pilih. Tuhan berkata, aku tahu itu. Tapi aku ini menyertai. Makanya saat kita berjalan bersama dengan Tuhan yang indahnya ini, kita tidak bergantung kepada diri sendiri. Saat kita lemah, justru di situ kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Izinkan Dia yang bekerja melalui kita. Dan hal-hal yang luar biasa terjadi. Nah saat Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus pun berkata seperti ini. Ini pun bukan saja kepada Musa. Ini yang Yesus mengatakan kepada muridnya. Nah ingat, Yesus mengutus murid bukan orang yang sempurna. Mereka orang seperti Susan Hoover. Wah banyak salahnya. Ya kan mereka seperti orang dulu nelayan, gak ada pendidikan. Orang yang sering apapun keluar dari mulutnya salah-salah sini sana. Sering salah. Sering gak sempurna. Banyak kelemahannya. Tapi Yesus mengatakan apa? Dia mengutus mereka, saat dia mau naik ke surga, dia mengutus mereka untuk mereka pergi beritakan Injil. Dia katakan dalam Matius 28 ayat 19-20 kata-kata terakhir kepada mereka. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Inilah juga kepada kita hari ini yang Tuhan mengutus kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, sekali lagi jawaban Tuhan dari Musa sampai ke murid-muridnya, sampai ke kita hari ini. Gak ada perubahan jawaban Tuhan. Apapun alasan kita, apapun pertanyaan kita, apapun situasi yang kita hadapi, atau kemanapun kita diutus pergi, jawaban Tuhan sama. Aku menyertai. Aku percaya kita mungkin bawa kepada Tuhan hari ini banyak sekali hal. Dan Tuhan katakan hal yang sama. Aku menyertai. Luar biasa sekali. Nah kemarin itu tahun lalu saya pergi ke Kanada, ke Amerika. Saya pulang kampung, waktu itu ada perjalanan. Dan saya pikir-pikir tentang perjalanan. Begitu banyak perjalanan. Sampai saya di sana di Amerika, di kota New York. Rekam ini video yang singkat ini. Mari kita saksikan. Saya baru tiba di kota New York, Amerika. Jadi kemarin dari Malaysia untuk berangkat ke New York ini, wah saya naik berapa metode transportation ya, transport ya. Saya kemarin itu naik pesawat berapa kali, setelah itu naik mobil, setelah itu hari ini jalan kaki, baru naik bus, dari bus naik
kereta, dari kereta api naik ferry. Ferry ini akhirnya kedapat ke Pulau Staten ini yang ada di New York. Wow, begitu banyak perjalanan dalam hanya 2 hari ini yang saya ambil. Nah, itu mengingatkan saya bagaimana kita dalam kehidupan ini sebenarnya masuk dalam satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, baik itu kita berjalan di tengah-tengah air, di tengah-tengah api, di lembah kegelapan, dalam apapun, dimanapun kita berjalan, Dia ada bersama dengan kita. Jadi memang kehidupan ini memang perjalanannya beda-beda, musimnya berubah-berubah. Di mana kita berada itu selalu memang beda-beda, tapi yang paling penting untuk kita mengerti dimanapun, naik apapun, kemanapun kita, Tuhan itu berjanji, Dia setia dan Dia selalu akan berada bersama dengan kita. Jadi jangan selalu pikir untuk sampai ke destinasinya, tapi nikmati saat ini perjalananmu dimanapun berada bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita pun mungkin melalui banyak hal, tapi yang penting kita tahu melalui itu semua, dalam apapun, siapapun kita, Tuhan menyertai. Inilah berkuasa saya mau ingatkan kepada semua pemirsa hari ini. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah nggak berani ambil langkah, jangan pernah memandang diri. Memandang diri itu bukan yang Tuhan minta. Dia selalu meminta kita memandang Dia. Kembali lagi, ingat Yesus yang mengasihi kita. Kuasanya yang dahsyat bagi kita. Kita tidak sanggup, tapi Dia lebih daripada sanggup melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini saya ucapkan berkat di atas setiap pemirsa Life Unlimited dan mengingatkan mereka dengan perkataanmu bahwa Engkau menyertai mereka, siapapun mereka, apapun yang mereka hadapi dan kemanapun Engkau utus mereka. Saya berdoa Tuhan, hari ini mereka akan berhenti untuk memandang terus kelemahan mereka, untuk memandang terus bagaimana mereka merasa tidak layak dan tidak sanggup melakukannya. Tapi mereka akan mengangkat mata, memandang Engkau dan janjimu yang terdahsyat. Engkau menyertai. Wow Tuhan, biar itu ubahkan kami, biar itu melepaskan kami dari para ketakutan. Biar itu melepaskan kami dari hal-hal yang membuat kami tidak ambil langkah belakangan ini. Dan buat kami bebas berjalan, berani ambil tindakan dan langkah bersama denganmu. Engkau menyertai. Kami terima itu di dalam-dalamnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke pemirsa Life Unlimited yang berani. Kalau pesan ini memberkati, saya harap akan hubungi tim kami dan juga akan kesaksikan kalau setelah program hari ini ada berani ambil langkah bersama dengan Tuhan, masuk dalam panggilan. Saksikanlah kepada kami karena Tuhan menyertai. Sampai kita jumpa lagi dalam program Life Unlimited. Tuhan Yesus memberkati.